Halo, kembali lagi dengan saya Olivia. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginput penjualan atau sales. Nah, pada video ini saya tetap menggunakan file atau nama PT yang sama seperti video sebelumnya, yaitu PT Indopes. Untuk menginput penjualan atau sales, pertama-tama buka aplikasi ABSS Accounting versi 25. Yang saya gunakan versi 25. Kemudian cari menu sales, enter sales. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian mari kita isi data-datanya seperti customersnya, invoice, terms, tanggal, dan lain-lain berdasarkan soal. Customersnya yaitu gedung berdikari. Nah, enter. Kemudian termsnya, karena di soal net 20, kita ganti menjadi in given. Balance-nya 20. Kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Akan terganti menjadi net 20 sesuai dengan keinginan soal. Kemudian teks inklusifnya, karena di soal menggunakan exclude 10% VAT, maka tidak perlu kita centang, seperti yang sudah saya jelaskan di video kemarin. Kecuali kalau include, baru kita centang teks inklusifnya. Nah, karena di soal itu items, layoutnya kita ganti menjadi items. Nah, seperti ini. Kemudian mari kita isi invoice-nya. Invoice-nya yaitu S180002. Nah, tanggalnya jangan lupa. Kita harus teliti di tanggal dan harus memperhatikannya. Karena bisa saja tanggal di mana kita sedang menginput. Jadi, kita ganti menjadi tanggal transaksinya. Tanggal 15 bulan Januari 2018. Enter. Kemudian customer PO-nya yaitu GB 180001. Enter. Nah, seperti ini ya. Sudah sesuai invoice, tanggal, dan customer PO-nya. Kemudian sheet-nya yang pertama yaitu 2. Tab saja supaya lebih mudah. Kemudian ini item numbers-nya yaitu KH atau kontrol hama. Price-nya kita ganti di soal 7 juta. Nah, sudah. Kita tap saja biar cepat. Di job, soal menggunakan AC. Di teks, jangan lupa kita ganti sesuai dengan keinginan soal, karena di soal menggunakan exclude 10% VAT. Nah, kita use VAT. Nah, kemudian yang kedua, sheet-nya 2 juga. Items numbers-nya yaitu FG atau fumigasi. Kemudian di price, di soal harganya yaitu 5 juta. Kita tap di job AC. Kemudian kita tap di teksnya juga, dia menggunakan VAT. Oke, seperti ini. Kemudian ada juga di soal dibilang salesperson-nya. Di sini ya, di bawah sini, maka kita ikuti sesuai dengan soal. Salesperson-nya adalah Surya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kategorinya. Kategori minta Bali, maka kita pilih Bali. Nah, seperti ini ya. Kita cek dulu sudah benar apa belum dengan soal. Jangan langsung kita record. Tapi walaupun kita misalnya kekurangan angka atau misalnya salah menginput invoice-nya, tetap bisa kita ganti. Tetapi usahakan kita mengeceknya dulu sebelum kita record. Nih, sudah benar.
Kemudian kita record. Oke, selanjutnya adalah kita menginput partly payment-nya. Nah, untuk menginput partly payment-nya, kita cari lagi di menu sales yang namanya receive payment. Nah, seperti ini ya. Kemudian customers-nya yaitu gedung berdikari. Kita enter. ID-nya di soal, ID-nya adalah R180001. Tanggalnya jangan lupa. Harus teliti dengan tanggalnya. Januari 2018. Enter. Nah, di amount receive-nya di soal yaitu 12 juta. Nah, seperti ini ya. Untuk deposit to account-nya sudah kita pilih karena di soal diminta deposit to bank. Ini ya. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya berbeda dengan soal bisa kita ganti dengan memilih tanda panahnya. Di sini terdapat beberapa pilihan. Kemudian di soal di partly payment-nya itu di tanggal 15 Januari. Maka amount receipt-nya kita letakkan di tanggal 15. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai salah menaruhnya malah ditaruh di tanggal 31. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini, maka sudah selesai. Ingat, harus diperhatikan ID-nya maupun tanggal-tanggalnya maupun angkanya. Kalau sudah, kita bisa cek kembali sesuai dengan soal atau belum. Kalau sudah benar, mari kita record. Nah, untuk melihatnya bisa melalui transaksi jurnal. Di sini kita bisa melihat ini yang tanggal 15 tadi yang sudah kita input di enter sales. Nah, untuk melihat yang tadi di receive sales-nya itu melalui receipt. Nah, ini ya. Kita sudah menginputnya. Kalau sudah ada di sini berarti sudah terinput dan sudah benar. Kalau misalnya terjadi kesalahan atau mau diedit bisa menekan tanda panah ini. Nah, seperti ini. Begitu juga yang di sales. Untuk mengedit tinggal tekan tanda panah. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada terjadi kesalahan. Baiklah, demikian dari penjelasan saya mengenai sales atau penjualan menggunakan ABSS Accounting versi 25. Maaf bila ada kesalahan kata yang telah saya ucap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah menonton.